Saat ini, tetua keempat dari klan darah roh tampak kebingungan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau eksistensi sehebat itu justru pergi begitu saja. Padahal bayangan itu tahu dirinya masih punya kartu andalan. Tapi kenapa bayangan itu tidak membunuhnya dan malah membiarkan anak muda rendahan di tingkat alam Raja Void itu menghadapinya? Walaupun dirinya terluka, dan meskipun bocah bermasker itu memiliki kekuatan asal, selama bocah itu belum cukup matang, kalau dia mengeluarkan benda itu, maka bocah itu pasti mati. Saat ini matanya penuh dengan kegembiraan dan hasrat membunuh. Sekarang dia memegang nasib seluruh klan darah roh di tangannya. Anak ini harus mati. Dia menelan sebuah pil dan lukanya langsung sembuh lebih dari setengah. Kemudian, senyum kejam muncul di sudut bibirnya. Dia mengepalkan 5 jarinya dan 4 benda mirip benih muncul di tangannya. Benih-benih itu dilemparkan ke tanah dan langsung tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap, mereka menjadi pohon suci raksasa yang menjulang ke langit. Pohon-pohon raksasa itu nyaris menembus formasi pedang dan menyebarkan aura darah yang mengerikan. Gustav mengernyitkan alisnya. Dan ketika dia menatap ke atas, dia melihat 4 pohon suci raksasa. Masing-masing dililit rantai-rantai aura darah ilahi, memancarkan tekanan luar biasa. Cahaya darah pun turun dari langit, seolah merayakan kelahiran seorang dewa. Di sekitarnya bahkan muncul mata air spiritual seperti darah yang terus mengalir. Dingin, menusuk tulang. Gustav bergumam di dalam hati. Benda ini sepertinya bukan berasal dari Gunung Kunlun. Kemungkinan besar milik klan darah roh. Tidak heran kekuatannya begitu dahsyat. Kalau bukan karena bayangan itu memberiku kekuatan, aku mungkin sudah berlutut di hadapan 4 pohon ini. Kalau begitu, ini saatnya menguji kekuatan yang diberikan oleh bayangan itu. Dengan perlahan, Gustav mengangkat tangannya, dan kekuatan yang seolah bisa membekukan langit dan bumi pun menyebar. Cahaya darah langsung terhenti dan aliran mata air di bawah pohon pun seketika membeku, seolah waktu tidak lagi berjalan. Lalu di antara jarinya beberapa daun pohon suci perlahan terbang ke arahnya. Daun-daun pohon suci itu melayang di udara, seperti meteor menembus langit malam. Tetua keempat dari klan darah roh menyadari fenomena ini dan semua rasa meremehkan langsung lenyap dari hatinya. Bagaimana mungkin bocah ini bisa mengendalikan daun-daun pohon itu? Ini gila. Hanya orang dari klan darah roh yang punya kualifikasi untuk mengendalikan benda itu. Dia pun tidak peduli lagi. Tatapannya meledak dengan niat membunuh. Aura pedang yang sangat kuat meledak ke langit. Dimanapun lewat, tanah menjadi merah, tumbuhan layu dan mati. Gelombang demi gelombang aura pedang menyapu, membuat daun-daun pohon mengering, dan kemudian puluhan ribu serangan pedang datang menyerbu. Tiap satu di antaranya seperti gelombang laut yang mengamuk dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Tetua keempat berseru, "Bocah keparat, matilah kau!" Dia mengangkat pedang suci dan pedang itu terus memuntahkan aura pedang, lalu bergabung dengan puluhan ribu aura lainnya menyerbu dengan dahsyat. Satu lagi pedang suci muncul, melintas di angkasa seolah melintasi waktu ribuan tahun. Tetua keempat berkata lagi, "Bocah keparat, sekarang si dewa itu tidak ada. Aku akan membuatmu menebus darah dengan darah." Sebuah pedang perunggu menampakkan taringnya dan sinar merah menyala indah bagai kembang api di malam gelap. Gustav menyeringai dingin, "Kau masih main beginian?" Mata tajamnya menyala bagaikan pedang, memancarkan 2 sinar yang menembus kegelapan malam. Dia mengangkat tangan, kekuatan petir ilahi berputar di ujung jarinya, dan tombak pembunuh 9 neraka muncul di tangannya. Sekali tikam, ribuan bayangan tombak menyerbu, dan setiap satu di antaranya nyata. Karena kecepatannya terlalu tinggi, formasi pedang pun mulai runtuh.
Meskipun Ye Luo'er dan Ye Lingtian tidak berada di dalam formasi pedang, mereka tetap terkena serangan dari ribuan lapisan energi pedang. Dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, mereka sama sekali tidak mampu menahan serangan dari wilayah pembunuh energi pedang tersebut. Ji King membentuk mudra dengan jarinya dan berseru, "Kalian mundur!" Kemudian dia maju seorang diri menghadapi energi pedang yang tiba-tiba meluap. Sebenarnya dia sangat khawatir terhadap Aldren Ye. Kalau energi pedang di luar formasi saja sudah sedemikian mengerikan, bagaimana mungkin Aldren Ye yang hanya berada di tingkat alam Raja Void bisa menahannya? Sekarang Aldren Ye berada di dalam formasi, sementara Mo Ning juga terluka. Dia harus memikul beban ini sendirian. Namun dia sendiri belum menembus ranah alam Kaisar Dewa. Tekanan dari niat pedang yang kuat membuat wajahnya menjadi pucat pasi. Dia sangat kesakitan, namun dia tetap menahannya. Selama bertahun-tahun berada di Gunung Kunlun, dia selalu menjadi putri kesayangan langit. Hanya kemunculan Aldren Ye yang membuatnya merasa terancam. Meski dia tidak tahu jati diri Aldren Ye yang sesungguhnya, tetapi dia selalu percaya kalau dirinya tidak kalah dari siapapun. Namun, kekuatan energi pedang itu tetap terlalu mengerikan. Setetes darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Tekanan dari energi pedang itu ternyata berkurang lebih dari setengahnya. Tatapannya menajam. Dia menoleh ke samping dan tentu saja memperhatikan Mo Ning. Mo Ning menatap Ji King. Dia tersenyum dan berkata, "Segala sesuatu milik Tuan Makam adalah tanggung jawabku untuk dijaga." Kening Ji King sedikit berkerut. "Kau berasal dari keluarga Mo. Kenapa kau menyebut Aldren Ye sebagai Tuan Makam? Apakah kau mengenalnya? Seperti apa wajahnya kalau topengnya dilepas? Kau pernah melihatnya?" Mo Ning terdiam sejenak saat mendengar pertanyaan itu. Dia tidak menjawab, tetapi justru meningkatkan auranya hingga ke puncak. Saat lengannya bergetar, energi pedang yang menyerang tiba-tiba lenyap. Dia tidak mungkin mengatakan kalau Aldren Ye adalah Gustav Ye. Rahasia itu harus diungkapkan sendiri oleh Tuan Makam. Di dalam formasi pedang, aura iblis dari Gustav menggelora. Dia berdiri sambil memegang tombak pembunuh 9 neraka. Seluruh tubuhnya memancarkan tajamnya keberanian yang tiada tanding, seakan berubah menjadi tombak dewa yang menyebarkan niat membunuh ke segala arah. Tombak pembunuh 9 neraka seolah-olah menyerap aura iblis liar dari tubuh Gustav dan menjadi semakin kuat. Jurus 3 serangan penghancur langit dikerahkan sepenuhnya. Gustav mengayunkan tombaknya, darah di dalam tubuhnya meledak. Seekor naga darah melesat keluar dan bergabung dengan tombak pembunuh 9 neraka. Cahaya ilahi terpancar dari ujung tombak, cukup terang untuk menyaingi matahari dan bulan. Satu tusukan tombak mengubah malam menjadi siang. Naga darah bagai mentari dan sekali lagi menerangi langit. Seekor naga darah terbang dan langsung menerjang energi pedang berlapis-lapis itu. Gustav berseru, "Naga darah dan tombak pembunuh 9 neraka, hancurkan segalanya untukku." Ribuan lapisan niat tombak menyebar. Di sudut mulut tetua keempat dari klan darah roh bahkan keluar darah, dan dia mundur beberapa langkah. Kabut roh yang tak terhitung jumlahnya buyar, membangkitkan niat membunuh yang amat mengerikan. Dia membalikkan badan, lalu memanggil sebuah pedang dewa, kemudian meneteskan darah ke atasnya, dan membentuk mudra dengan gerakan jari yang gila. Sebuah suara tua terdengar, nadanya naik turun, seakan-akan bisa putus sewaktu-waktu. "Bocah keparat, menarik juga. Tapi sayangnya, ini masih belum cukup. Terperangkaplah." Sebuah pedang kuno muncul, lalu memancarkan 4 cahaya spiritual yang menarik 4 pohon dewa raksasa. Tidak lama kemudian, ribuan energi pedang jatuh dari langit dan tanah pun retak secara teratur, membentuk sebuah tanah lapang berbentuk lingkaran. Keempat pohon dewa bergerak menuju pusat.
menempati posisi timur, barat, selatan, dan utara. Tetua keempat dari klan darah roh dengan paksa menyegel Gustav. Sebuah formasi berbentuk mangkuk transparan terbalik turun dari atas dan menjebak Gustav di dalamnya. Di sekelilingnya dipenuhi dengan kekuatan darah roh, mengandung aksara kuno dan penuh dengan makna Tao. Tetua keempat dari klan darah roh memandangi naga darah dan Gustav di dalam formasi dengan darah menetes dari sudut bibirnya. Dia berkata, "Bocah keparat, bisa dibilang kau mati dengan terhormat. Kalau bukan karena bayangan itu, mana mungkin kau bisa melukaiku?" Yeling Tian yang berdiri di kejauhan bergumam dengan sedikit khawatir, "Tuan istana terjebak, bukankah itu berbahaya?" Namun, Ye Luo justru tidak khawatir dan berkata dengan tegas, "Aku percaya pada Tuan Ye. Orang tua itu masih ingin membunuh Tuan Ye? Mungkin meskipun dia harus berlatih lagi selama 8 atau 10.000 tahun, itu pun masih belum cukup." Meskipun Ye Luo berkata demikian, tetap saja ada keganjilan di antara alis matanya. Dia bisa merasakan darahnya mendidih, seakan ini adalah takdir. Di dalam formasi pedang kuno, aura iblis dari Gustav semakin menggila, bergemuruh dan bergerak, meledakkan niat pembunuh yang tak berujung. Cahaya tombak menerjang ke puncak formasi, laksana palu dewa yang mengguncang langit dan menghantam dengan keras hingga formasi pedang pun ikut bergetar. Niat tombaknya begitu dingin dan penuh pembantaian, sanggup membuat para kultivator di bawah tingkat alam Raja Void menggigil hingga ke tulang. Bahkan belum sempat melawan pun sudah hancur jiwa dan raganya. Tetua ketiga dari klan darah roh yang berada di luar formasi menyadari sesuatu. Tatapannya dipenuhi kekejaman saat dia berkata, "Ini tidak baik. Bocah itu ternyata sedang menghancurkan formasi. Apakah tetua keempat pun tidak mampu mengatasi anak keparat itu? Bocah itu harus mati. Dendam darah atas kematian tetua kelima dan keenam juga harus dibalas." Tetua kedua dari klan darah roh mengeluarkan sebuah pil dan mendengus dingin. "Sepertinya kita semua sudah meremehkan semut kecil itu. Biar aku minum pil ini, lalu masuk dan menghabisinya dengan satu tebasan." Tetua ketiga langsung merebut pil dewa tersebut. "Biar aku saja yang meminumnya. Aku sendiri yang akan menguliti dan mencabik-cabik bocah itu demi memuaskan kebencianku." Sebelum tetua kedua sempat bereaksi, tetua ketiga sudah menelan pil tersebut. Seketika keheningan mencekam menyelimuti 4 penjuru gelombang kekuatan agung mengamuk. Awan petir yang tak berujung berkumpul membentuk pusaran ekstrim. Dari dalam pusaran, seberkas pilar cahaya ilahi jatuh dengan cepat, menyelimuti tetua ketiga dari klan darah roh, dan berbagai makna Tao mulai menyatu memperkuat tubuh fisiknya. Tetua, dengan penampilan seperti pertapa, yang anggun dan berwibawa, menyapukan pandangannya ke arah pusaran. Matanya sedikit menyipit, tetapi kedua tangannya tetap bersedekap di belakang. Namun dalam hatinya, dia mulai merasa tidak senang dan tidak tenang. Bahkan ada perasaan yang semakin kuat tentang itu. Dia bergumam di dalam hatinya, "Apakah bocah dari tingkat alam Raja Void itu benar-benar memiliki kekuatan untuk memusnahkan klan darah roh?" Dia tidak percaya akan hal itu, tetapi situasi sekarang memaksanya untuk mulai mempercayainya. Tatapannya menoleh ke arah tetua ketiga yang menerobos masuk ke formasi pedang kuno, dan dia bergumam, "Kalau tetua ketiga dan keempat sudah bersatu, tapi masih tidak bisa menaklukkan bocah ini, maka aku harus turun tangan sendiri untuk menekannya." Sementara itu, di dalam formasi pedang, tetua keempat dari klan darah roh melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, dan setiap langkahnya memicu puluhan ribu gelombang riak. Aura yang dia pancarkan seakan ledakan dari ribuan bintang. Dia mengangkat pedangnya perlahan, dan kekuatan darah roh yang sangat dahsyat pun meledak. 4 pohon dewa pun memuntahkan kekuatannya secara liar. Dia
menatap Gustav dengan tatapan tajam. Kedua matanya memancarkan niat membunuh yang begitu menyeramkan. Dan dia berkata, "Bocah keparat, hari ini aku akan memusnahkan tubuh, jalan, dan jiwamu. Tapi kalau kau bersedia berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membakar jiwamu dengan api darah roh, melainkan hanya menguliti dan mencabikmu, lalu menghancurkan jiwamu hingga berkeping-keping." Gustav sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Dia mengarahkan tombak pembunuh 9 neraka dan dalam sekejap mengeluarkan ribuan niat tombak yang menggulung hebat, laksana gelombang pasang di laut yang tidak pernah surut. Ribuan niat tombak melesat bersilangan, seperti ribuan kuda perang mengamuk, seolah hendak menghancurkan formasi pedang hingga hancur berantakan. Semuanya diarahkan ke satu titik, tetua keempat dari klan darah roh. Saat ini, tetua keempat meraung marah, "Matilah kau!" Pedang dewa di tangannya bergetar. Setiap kali dia menarik pedang 1 inci, puluhan ribu cahaya ilahi meletus dan kilatan petir dari segala arah turut menyatu. Dua kekuatan penghancur dunia itu justru melahirkan sedikit kekuatan hidup yang tidak berkesudahan dan membentuk sebuah perisai bundar berwarna hijau yang menahan ribuan niat tombak. Di dalam hatinya, Gustav benar-benar meremehkan lawannya. Sampah tua. Aku bukan Gustav yang dulu. Sekarang 1 tombakku saja sudah cukup untuk membunuhmu. Meskipun lawan sudah berada di tingkat alam kaisar dewa, memangnya kenapa? Sekarang dia memiliki dukungan dari kekuatan iblis. Bayangan misterius sudah memberinya kekuatan yang sangat menakutkan. Dia tahu kekuatan ini ada batas waktunya. Dia harus segera menyelesaikan pertempuran. Gustav pun berseru, "Pergilah!" Dia membalik tombaknya dan menusukkan tombak pembunuh 9 neraka. Cahaya dari aksara kuno di ujung tombak bersinar terang. Gelombang energi tombaknya seperti tsunami dan longsoran salju, menggelegar dahsyat, membelah langit dan menghantam langsung ke pedang roh dalam formasi. Seketika formasi dipenuhi cahaya ke segala arah, seperti galaksi perak dari langit ke-9 yang mengalir turun. Ribuan cahaya suci meledak serempak. Dari kejauhan, formasi tampak seperti lautan cahaya yang tidak terukur, sehingga sulit melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Namun, kekuatan yang bergemuruh itu masih menembus keluar dari formasi pedang kuno, membuat semua orang yang ada di luar terkejut dan gemetar. Moning melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi yang agak aneh. Dia bisa merasakan kekuatan dari dalam formasi pedang. Dia berpikir, jangan-jangan Tuan Makam sudah membangkitkan sosok itu di dalam darahnya. Keterkejutan Moning memang ada alasannya. Dia lebih tahu dari siapapun tentang rahasia darah, rahasia garis darah yang ada di dalam diri Gustav. Makam reinkarnasi, keberadaan yang begitu luar biasa, tidak akan memilih seseorang secara sembarangan. Bisa dikatakan, Gustav adalah sosok yang paling cocok di antara miliaran bintang dan seluruh dimensi. Memang, bumi sangatlah kecil, bahkan dari segi ranah kultivasi dan ilmu bela diri, jelas jauh tertinggal dari tempat-tempat lain. Namun, kelahiran Gustav adalah titik balik yang akan mengubah segalanya di tempat ini. Awalnya dia mengira Gustav masih akan membutuhkan waktu lama untuk menyentuh kekuatan dalam darahnya. Namun, melihat situasi sekarang, kecepatannya jauh melampaui perkiraan. Tatapannya mulai menunjukkan sedikit kegembiraan dan dia bergumam, sepertinya Tuan Makam akan segera menuju ke tempat itu. Hari ini, para ahli klan darah roh mungkin akan binasa seluruhnya. Dan aku punya firasat kuat, Tuan Makam akan berkembang pesat di dalam alam rahasia darah roh ini. Mungkin, tidak akan lama lagi aku bisa melihat wujud asliku. Tentu saja Ji Siking mendengar perkataan Moning. Dia menoleh dengan heran dan bertanya penasaran, "Kau bicara apa barusan? Wujud asli? Siapa sebenarnya Tuan Makam itu?"
Moning terdiam sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, kita tidak bisa terus-menerus hanya melihat dari luar. Kekuatan formasi pedang ini terlalu besar, mari kita bantu meringankannya. Ji King mengangguk. Baik,